Enggak, aku kangen. Aku kangen. Kuat ya. Kamu udah hebat. Kamu udah hebat. Masa lalu dan masa depan akan selalu berpengaruh dalam kehidupan manusia. Di dalamnya pasti ada hal yang belum terselesaikan dan terkadang hal itu terjadi di luar nalar manusia. Saya Mbak Yu akan mencoba membaca segala cerita yang tersembunyi melalui mata batin. Halo, Assalamualaikum, saya Mbak Yu. Hari ini saya ada di kawasan Jakarta Selatan. Saya sedang bertemu dengan seorang yang luar biasa dengan sembako cintanya. Siapakah pemuda tersebut dan siapakah beliau yang ganteng, yang luar biasa energik ini? Saksikan bersama saya Mbak Yu di Menembus Nalar. Hari ini saya mau bertemu sama Mbak Yu. Emang saya belum pernah ketemu sama Mbak Yu sebelum-sebelumnya. Cuma lihat di TV aja, dengar ceritanya aja. Baru kali ini nih, saya tatap muka, face to face ketemu Mbak Yu. Saya nggak tahu sih Mbak Yu mau nanya apa tentang saya gitu. Penasaran juga. Ya udah, saya tunggu aja deh. Halo, Assalamualaikum, saya Mbak Yu. Hari ini saya berada di kawasan Jakarta Selatan dan hari ini saya sudah berjanji dengan seseorang yang menurut saya tuh umurnya sekian tapi tidak sesuai dengan umurnya. Karena saya juga agak minder loh dengan seorang yang berumur 50 sekian tapi masih seger. Pasti di luar sana sudah tahu dengan sembako cintanya. Siapakah beliau? Ayo, saya yang luar biasa hari ini. Iya. Siapa nama lengkap? Saya Thomas Georgi. Nama lengkapnya emang? Nama lengkapnya Thomas Abdullah Georgi. Itu berapa bersaudara? 5 bersaudara. Saya anak keempat dari 5 bersaudara. Anak keempat dari 5 bersaudara. Yang satu? Yang satu perempuan namanya Patricia. Iya. Yang berikutnya Reza di Amerika. Oh gitu. Dari kecil dia tinggal di sana. Terus mertiga Marcelo di Jakarta. Terus saya Thomas. Terus 9 tahun kemudian Sultan. Oh, jaraknya terlalu jauhnya 9 tahun Sultannya. Sultan. Oh, tapi sama yang di Amerika komunikasi? Ada, karena kita kembar ya sebenarnya. Kembar sama siapa? Sama dia. Oh gitu? Kembar di tanggal, hari, semua sama. 12 Juni juga, 12 Juni tanggalnya juga sama. Cuman tahunnya? Tahunnya beda, tapi itu mirip kelakuannya ada mirip-miripan gitu. Oh gitu. Walaupun ya beda tahun aja pastinya. Tuhan tuh Masih ada anugerah ya. komunikasi pasti, kita kan kakak beradik tuh walaupun kita beda keyakinan. Iya. Terus jaraknya pun jauh, Iya. tetap kompak. Karena dari kecil kita biasakan apapun kalian mau jauh, mau dekat, mau beda keyakinan, tetap kompak. Didikan dari atasnya memang turunnya ke Iya. bawah seperti itu. Ya kan kita gimana pun kita hidup kan titisan dari atasnya itu kan mempengaruhi kehidupan kita. Betul. Ini perjalanan karir yang luar biasa loh. Dengan sudah berapa tahun sekarang berarti? Nanti tanggal 18 bulan Mei ini saya 36 tahun. 36 tahun berkarya di dunia hiburan. Mendapatkan hasil yang luar biasa pasti. Pundi-pundinya sudah menumpuk di belakang itu pasti. Ya, saya bersyukur saya nggak punya apa-apa. Dulu saya benar-benar berkatakan susah ya. Orang tua sih nggak susah, saya yang susah. Saya nggak mau ngambil sedikit pun dari orang tua saya karena saya anti meminta uang kepada orang tua. Gitu. Dari kecil, Iya. saya berjuang hidup di Jakarta untuk menjadi seorang artis gitu. Pertama tinggal di mana emang? Pertama tinggal selain di Jakarta? Bogor. Oh di Bogor. Jadi Piramid di Jakarta Bogor. Ya, dari Bogor. Oh gitu. Jadi perjalanan saya dari Bogor itu naik bus, terus jalan kaki. Dari? Jalan kaki dari Cililitan, dulu kan terminal bus di Cililitan ya. Jadi kita jalan kaki ke daerah Kuningan. Nah itu jalan kaki itu makan waktu tiap hari ya, mungkin bertahun-tahun lah, 4 tahun lebih gitu saya melakukan hal itu untuk menawarkan pekerjaan
minta pekerjaan gitu kepada orang, entah itu model, entah itu nyanyi, entah itu sinetron gitu. Emang prosesnya tiap orang kayak punya gejala sendiri-sendiri. Tapi perjalanan luar biasa dengan bertahun-tahun jalan kaki gitu. Jalan kaki, karena saya ongkosnya cuma 1.200 pada zaman itu kan, karena bus kan dari Bogor ke Jakarta 600 perak dulunya tahun 80-an 90-an tuh. Nah, pegang 1.200 tuh uang jajan saya kasarnya gitu. Ya udah untuk pulang ke Bogor dan balik ke Bogor lagi gitu kan. Jadi untuk selama aktivitas di Jakarta itu saya nggak ada duit. Ya Allah, jadi itu bertahun-tahun dijalani. Bertahun-tahun dan kadang-kadang sempat habis juga di tengah-tengah mau pulang gitu. Tidur aja di emper-emper halte bus gitu. Itu hari-hari saya lakuin bertahun-tahun dan saya nggak berpikir dan nggak kepikiran juga untuk menyerah. Karena udah tekadnya udah bulat banget ya. Jadi untuk menyerah tuh kayak nggak ada gitu di pikiran. Terus berjuang, terus jalan, terus cari yang apa yang saya inginkan itu sampai saat ini masih terus berjalan gitu. Jadi kata-kata menyerah itu nggak pernah terlintas dalam otak saya. Tuhan itu tidak tidur dengan semua perjuangan Mas Thomas. Dan kondisi sudah sekitar 36 tahun. Jelas banyak yang udah Tuhan masih rezeki buat Mas Thomas. Mungkin dengan dialokasi ke beberapa usaha ataupun itu kan kepintaran kita mengolah keuangan kita, kristalisasinya akan ada. Itu kan Mas Thomas sudah upayakan itu semuanya dengan umur 36, kedepannya seperti apa sudah dipikir semuanya. Karena Mas Thomas termasuk orang yang pemikir. Nggak mau menyanyikan uang, nggak mau asal. Betul. Ya saya orangnya tuh emang nggak apa ya, bukannya orang yang suka foya-foya gitu kayak ngelakuin musik itu, lebih memikirkan masa depan nanti. Nggak mau yang udah terjadi gitu kan, tuanya susah gitu. Jadi mikirin saya beli properti, nggak perbanyak properti lah gitu, karena itu menguntungkan buat saya nantinya gitu. Ada uang beli properti, ada uang beli ini, beli tanah, bangun hotel. Awalnya kenapa saya niat banget beli rumah, karena saya pengen membelikan rumah untuk mama saya gitu. Jadi dari situlah saya berjuang untuk supaya saya terus bikin rumah atau hotel untuk ke depan saya. Nah, gitu. Ya masalah kita nggak tahu orang itu meninggal, hidup, mati, bertemu. Pasti apa yang didapatkan ini pasti untuk kedepannya seperti apa. Cuma juga harus dipikir itu nanti untuk siapa juga kan. Itu buat nanti kan harus dipikir. Nah, kedepannya nanti itu siapa, walaupun saya sendiri sekarang ya pasti untuk cucu-cucu saya. Ya. Walaupun bukan cucu dari anak kandung saya, Ya, cucu betul. dari keponakan-keponakan saya gitu loh. Ya bisa menikmati hasil kerja saya selama ini. Dari saya baca memang dia bukan tipe orang yang suka menghambur-hamburkan uang tanpa jelas. Dia sangat menyimpan uang itu dengan rapi dan dia alokasi ke tempat-tempat yang memang dia butuhkan. Dengan segala kurang lebihnya sekarang dia bisa menyimpan apa yang jadi pundi-pundi keringatnya dia untuk jadi kedepannya, masa depannya dia tidak takut lagi. Karena dia tidak mau di masa susahnya dia terulang lagi di masa depannya. Doa orang tua tidak akan pernah putus sama apa yang sudah diperjuangkan sekarang dapat. Orang tua sudah berupaya untuk kehidupan anak-anaknya. Ini saya sedikit akan bahas dengan seorang mamah dan papa. Saya rasakan kedekatan dengan seorang mamah dan banyak memori soal mamah. Tapi juga banyak memori soal papa. Memori ada yang namanya memori itu ada yang suka, duka, ada yang pahit dan tidaknya. Tapi itu semua kan bagaimana kita mengemas di hati kita, di kehidupan kita. Perasaan sakit ataupun tidak itu bagaimana kita berpikir secara bijak. Saya lihat di sini Mas Thomas bijak banget. Rasa sakit yang pernah ada, mengemasnya tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Karena itu semuanya akan ada dalam kehidupan dan ikhlas menjalani semuanya. Karena saya lihat juga ada seperti kekerasan juga pernah ada sampai ke Mas Thomasnya gitu loh. Dan kekerasan itu bagi Mas Thomas buat cambuk, buat pemikiran diri sendiri bagaimana bisa berdiri. Dan saya lihat seperti kekerasan itu ada di Mas Thomas dan kenyamanan ada di. Saya nanti akan mediumisasi. Entah siapa yang saya bisa tarik, tapi relax, nggak usah takut, ini bukan hipnotis. Karena ada ketakutan duluan. Ada memang beberapa hal yang mungkin kalau dilakukan Mas Thomas di zaman dulu pasti banyak teguran dari papa. Saya sedikit yang akan boleh saya pegang tangannya sebelah kanan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La quwata illa billah.
saya sedikit akan mengulik sedikit, mungkin ada pesan yang belum terjawab, ada amanat yang belum dikatakan, ataupun ada hal yang jadi ganjalan. Saya rasakan di sini, di tahun sekian waktu masih muda, ada rasa berontak yang ingin dilakukan tapi tidak kuasa di situ. Antara zaman-zaman SMA, saya merasakan mama kamu nggak pernah terima sebenarnya kamu tinggal sama papa kamu. Cuma mengikhlaskan karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Dan mama selalu merasa berdosa bersalah terhadap anak-anaknya. Dan termasuk kamu laki-laki yang dipegang mama dari sekian anak-anaknya. Hati kamu ada rasa tidak nyaman sebenarnya. Di masa lalu kamu sebab bingung. Kamu harus sekedar apa? Anak nggak punya kuasa, kamu punya keterbatasan waktu itu. Kamu bagaimana kucing-kucingan bertemu dengan mama kamu. Emang agak susah karena kan papa tuh keras orangnya ya. Kita waktu kecil tuh mau ketemu mama tuh susah sekali gitu loh. Karena susah banget buat bertemu, mau ketemu mama tuh dibatasin sekali. Karena papa tuh nggak setuju mau kita bertemu. Mungkin baik niatnya, kita masih kecil-kecil, takut ada apa-apa di jalan gitu. Tapi ya nggak tahu ya, sampai kita SMA kita masih kucing-kucingan bener sama yang Bayu bilang, kita ketemu mama tuh susah sekali. Akhirnya mama yang berjuang untuk ketemu anak-anaknya gitu loh. Dia jalan kaki dari tempat dia tinggal itu jauh sekali, melebihi saya dari Cilitan ke Kuningan itu dia melebihi itu untuk jalan kaki untuk ketemu anak-anaknya. Karena kondisi keuangan mama kan juga nggak banyak ya papa. Jadi mama berjuang gimana caranya bisa ketemu anak-anaknya gitu loh. Walaupun hanya di depan pagar, mama nggak bisa masuk rumah. Jadi kita bertemu di depan pagar aja sama mama. Jadi gimana ya, kita juga kesian mama gitu loh, jalan kaki, ketemu kita hanya di depan pagar. Dan kita juga ya kangen, tapi tahu sendiri anak-anak ya, nggak begitu gimana ke orang tua. Terus mau pulang lagi jalan kaki lagi gitu loh. Kangen sama anak tapi hanya sebatas sampai pagar. Iya. Ingin meluk tidur bareng pun tidak bisa. Dan kekerasan fisik pernah dirasakan. Kalau kamu bertemu dengan mama kamu. Kamu nggak punya daya, dan anak-anak yang lain tidak punya daya. Mamamu pun nggak punya daya. Kepengen rangkul kalian pun tidak punya daya. Saya merasakan bagaimana perasaan Thomas waktu itu dan anggota keluarganya yang lain, juga perasaan seorang ibu melihat anaknya hanya buat pagar. Itu saya nggak bisa bayangkan, seorang ibu kepengen ketemu anaknya hanya berbatas dengan pagar, hanya bisa melihat dari jarak jauh dengan semua dibatasi dengan pagar. Itu rasa seorang ibu kayak apa? Saya nggak bisa bayangkan di situ posisi ibunya, rindunya anaknya, kepengen mendekat dan kepengen bertemu. Ada memang satu kesalahan, tapi dipisah-pisahkan oleh almarhum papa kamu, dan anak kena imbasnya. Mamamu juga nyadari itu semuanya. Ya. Tidak perlu saya sebutkan di sini. Cuman mamamu sedih waktu itu karena merasa bersalah terhadap anak-anaknya. Mamamu orang yang tegar, tapi sakit melihat anak-anaknya jauh semuanya. Iya, saya merasa saya pengen deket sama mama. Deket sekali lah hubungan saya mama tuh deket sekali gitu loh. Mama mau seneng, mau happy, mau sakit pun saya harus ada di sebelah mama. Dari mama mungkin merelakan anak-anaknya tinggal sama papanya karena papanya bisa menjamin hidup anak-anaknya dibanding mamanya. Mama mau deket sama anak-anak, mau tinggal bersama anak-anak, tapi rezeki keuangan, tempat tinggal itu nggak bisa menampung anak-anak bersama dia gitu loh. Jadi mama mengalah untuk itu. Ya udahlah, mama ngalah, anak-anak tinggal sama papa karena mama yakin papa bisa menjamin kehidupan anak-anak. Entah dari materi, dari tempat tinggal, segala macam. Mama hanya bisa melihat dari jauh, kadang mama bisa berjumpa sama kita walaupun keadaannya sulit ya, tapi at least dia bisa
melihat anak-anaknya aman. Enggak, aku kangen. Aku kangen. Aku kangen kalau ngomong sama Mama itu. Aku selalu ngucapin I love you, Ma. Iya, kata-kata I love you itu ada. Itu aku sering banget. Boleh meluk. Kuat ya. Kamu udah hebat. Kamu udah hebat.